Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan materi yaitu distribusi normal. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ferry Gunawan, Jari Muhammad, Gilang Syafiul Anam, Arif Fauzan, Nanda Sudarman, Edgar Enzo Pertama Sinaga, Debbie Safitri, dan saya sendiri Devin Iswari. Dengan parameter materi kami yaitu ciri-ciri distribusi normal, sifat-sifat kurva normal, bentuk umum fungsi peluang, serta kami juga menyediakan atau membahas 3 buah contoh soal. Nah, silahkan disimak video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Sudarman. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Dalam teori distribusi peluang atau probabilitas, distribusi normal menempati posisi penting pada berbagai analisis statistika. Jenis distribusi ini juga digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa fenomena yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan tekanan darah, tinggi badan, penghitungan kesalahan, hingga penjabaran nilai IQ adalah beberapa kasus yang menggunakan distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan salah satu bentuk distribusi peluang dengan pendekatan kurva normal. Kurva normal itu sendiri yaitu kurva distribusi data yang kalau kita plotting ke dalam kurva, itu datanya dianggap merata. Sembarang datanya dianggap merata, maksudnya merata yaitu salah satu cirinya rata-rata, median, modus. Dianggap merata karena tengah-tengahnya di sini ada median, rata-rata sama modus ada di sini, makanya tengah-tengah paling tinggi. Nah, fungsi distribusi umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Mengapa disebut kurva lonceng? Karena bentuknya seperti lonceng. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai setara. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, disusun dari variabel random kontinu. Yang kedua, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak. Yang ketiga, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga mean, median, modus terletak pada satu titik. Yang keempat, kurva normal dibentuk dengan n yang tak juga. Yang kelima, peristiwa yang dimiliki tetap independen. Yang keenam, ekor kurva absis tetapi tidak menyentuh tumbuh absis. Sifat-sifat kurva normal yang pertama yaitu kurva pertama selalu berada di atas sumbu X. Yang kedua, bentuknya simetris, dalam artian rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Arti simetris juga dilihat dari bentuk kurvanya. Sisi di sebelah kiri dan kanan sama, termasuk luasnya. Sifat yang ketiga yaitu memiliki asimtot datar sumbu X. Asimtot datar yaitu kurva tidak pernah menyentuh sumbu X. Dia jika diperpanjang akan hanya mendekati sumbu X, tetapi tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Nah, untuk sifat yang terakhir, yang keempat yaitu luas di bawah kurva adalah 1. Bisa dilihat dari sifat kedua, karena bentuknya yang simetris, otomatis kurva terbagi menjadi 2 untuk sisi kiri dan kanan. Sisi kiri luasnya 0,5 dan sisi kanan 0,5. Nah, itulah sifat-sifat dari kurva normal. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk fungsi umum peluang dan juga peluang distribusi normal. Yang pertama akan menjelaskan tentang bentuk umum fungsi peluang. Nah, untuk bentuk umum fungsi peluang pertama itu adalah fx sama dengan 1 dibagi sigma x dikali akar 2v dengan integral dikali integral dengan batas atas x dengan batas bawah negatif tak hingga. Nah, dikali E dengan pangkat negatif 1/2 dikali sigma pangkat 2x dikali x min Vx pangkat 2 dx. Nah, selanjutnya untuk yang kedua adalah Fz. Fungsi Z sama dengan 1 dibagi akar 2V dikalikan integral dengan batas atas Z dengan batas bawah negatif tak hingga dengan E pangkat negatif setengah Z pangkat 2 dz. Oke,
kita langsung ke bentuk standarnya, di mana fz sama dengan 1 dibagi akar 2V dikali E pangkat negatif 1/2 Z kuadrat, di mana negatif tak hingga lebih kecil dari Z dan Z lebih kecil dari positif tak hingga. Untuk yang kedua, di mana P dalam kurung Z1 dibagi Z1 lebih kecil dari Z, sedangkan Z lebih kecil dari Z2 sama dengan integral dengan batas atas Z2 dengan batas bawah Z1 dikali fungsi Z dz sama dengan integral batas atas Z2 dengan batas bawah Z1 dikali 1 dibagi akar 2V dikali E dengan pangkat negatif 1/2 Z pangkat 2 dz. Nah, kita lanjut ke peluang distribusi normal. Peluang distribusi normal di mana tunggu sebentar, di mana P dikali A lebih kecil dari X lebih kecil dari B sama dengan integral dengan batas atas B dan juga batas bawah A. Nah, dikali 1 per sigma dikali akar 2V dikali E pangkat min 1/2 dikali X min V dibagi sigma pangkat 2 dengan dx sama dengan 1. Adapun bentuk standarnya Z sama dengan X min V dibagi sigma. Sekian, saya lanjutkan kepada yang lainnya. Nah, dari contoh soal ini diminta yaitu dari 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 60 dan standar deviasi adalah 10. Bila distribusi menyebar secara normal, berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai tersebut lebih besar sama dengan 80? Nah, yang kedua, yang B ini, berapa persen yang mendapat nilai C jika nilai C terletak pada interval 50 sampai 68? Terus nilai yang C ini, berapa persen yang mendapat nilai A jika nilai tersebut kurang dari 45? Nah, perlu kita ketahui dulu, X ini merupakan nilai ujian statistika mahasiswa. Terus N besar ini, kita lambangkan N besar ini dengan definisinya itu dengan 200 mahasiswa yang mengikuti ujian statistika. Terus new-nya ini, rata-ratanya ini 60 dan sigma-nya ini 10 standar deviasinya. Masuk ke pembahasannya ini, seperti yang kita ketahui, distribusi X ini menyebar secara normal kan, secara normal. Berarti di sini kita bisa rubah ke standarisasi distribusi dari X tersebut, yaitu yang pertama kita akan menghitung persentase yang memperoleh nilai A. Itu dengan pendekatan distribusi normal, maka probabilitas X dengan ketentuan lebih dari atau sama 60 ini kita standarisasi X menjadi Z, yaitu dengan cara X dikurangi new dibagi dengan sigma. Lalu kita perlakukan sama dengan si angka 80 ini dengan cara itu dikurangi dengan 60 lalu dibagi dengan 10. Nah, 80 ini yaitu nilai ujian statistika mahasiswa yang diketahui. Terus yang 60 ini yaitu nilai rata-rata, terus yang 10 ini yaitu si pangkat bakunya. Nah, hasil ini diperoleh 2 dan hasil X-nya dan hasil yang X dikurang new dibagi sigma ini diperoleh Z. Jadi diperoleh pendekatan atau standarisasi dari probabilitas X lebih dari sama dengan 80 bisa didekati dengan probabilitas Z lebih dari sama dengan 2. Probabilitas dari Z lebih besar dari 2 ini kita bisa lihat dengan cara dengan melihat tabel kumulatif distribusi normal Z. Nah, yaitu untuk mencari nilai ini pertama kita lihat dulu gambar sini yang udah kami buat. Kita lihat gambar sini yang diarsir, yang nilainya yaitu lebih dari 2, dan yang diarsir ini lebih dari 2, dan yang diarsir ini lebih dari 2, dan yang kita cari ini adalah daerah yang diarsir. Nanti yang tidak diarsir ini, nilai yang tidak diarsir ini nanti akan dikurangkan dengan nilai yang diarsir. Nah, nilai ini kan yang kita carikan yaitu nilai yang diarsir. Nah, jadi cara menghitung probabilitas Z ini, Z yang lebih dari sama dengan 2 ini, yaitu 1, yaitu keseluruhan
keseluruhan ini dikurangi probabilitas yang tidak diarsir, yaitu Z kurang dari 2, Z kurang dari 2, dan kalau kita lihat di tabel kumulatif normal Z ini, di bagian 2 ini, kita akan ketemu nilai 0,9, kita akan lihat nilai dari bagian 0,2 ini, maksud saya 2,0 ini yaitu 0,972. Nah, jadi berikutnya, jadi diperoleh itu kita substitusikan nilai Z kurang dari 2 ini dikurang dengan 1. Nah, 1 dikurang 0,9772 ini diperoleh hasil 0,0228. Lalu kita presentasikan, maka mahasiswa yang mendapatkan nilai A itu sebesar 2,28%. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita lanjut ke yang nomor B, yang dimana yang ditanya adalah probabilitas dari nilai C yang terletak di antara 56 dan 68. Nah, sama seperti nomor sebelumnya, kita rubah X dengan Z, yang dimana Z itu memiliki persamaan X dikurang mu atau rata-rata dibagi standar deviasi. Begitu pula sama dengan batas kiri dan batas kanan. Batas kiri 56 dikurang 60 per 10, dan batas kanan 68 kurang 60 per 10. Lalu kita dapat probabilitas Z lebih dari sama dengan negatif 0,4 dan Z kurang dari sama dengan 0,8. Kalau dilihat dari gambar, yakni yang diarsir mulai dari negatif 0,4 sampai 0,8. Itu untuk yang dicari. Nah, untuk cara perhitungannya kita ambil dari nilai probabilitas yang tertinggi, lalu kita selisihkan dengan nilai probabilitas yang lebih rendah. Nah, yang di sini yang tinggi itu ada 0,8. Nah, itu probabilitas Z kurang dari 0,8. Kalau kita lihat dari tabel, itu nilainya adalah 0,7881. Lalu kita selisihkan dengan yang probabilitas yang rendah, yaitu Z lebih dari sama dengan negatif 0,4. Kalau dari tabel, itu nilainya adalah 0,3446. Lalu kita selisihkan, kita dapat 0,335. Lalu kita ubah dalam bentuk persentase, kita mendapatkan 33,35. Jadi sekitar 33,35% mahasiswa mendapatkan nilai C. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh pengaplikasian dari distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 3-nya, di sini kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu mengenai mahasiswa yang mengikuti ujian statistika di suatu universitas. Kemudian untuk soal nomor 3-nya, yaitu yang ditanya tentang berapa persen yang mendapatkan nilai E jika nilai X kurang dari 45. Berarti seorang mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai E jika nilainya di bawah 45. Kemudian kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahuinya adalah X untuk nilai ujian statistika mahasiswa, kemudian rata-rata 60 sesuai dengan yang ada di soal, kemudian standar deviasinya 10 ada juga di ceritanya. Kemudian yang ditanya adalah berapa persen yang mendapatkan nilai E, berarti X nya kurang dari 45. Nah, di sini P buka kurung X kurang dari 45. Kemudian di sini kita mencari nilai Z-nya karena kita menggunakan tabel Z. Nah, rumus Z itu sendiri adalah X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Dan karena di sini X-nya kurang dari 45, jadi di sini juga gunakan tanda kurang dari. Dan dimasukkan X-nya 45
rata-ratanya 60, 45 kurang 60, kemudian standar deviasinya 10, jadi dibagi 10. Hasilnya didapatlah Z kurang dari min 1,5. Jadi ini adalah tempat dimana kita harus mengecek di tabel Z-nya, yaitu di min 1,5. Jadi di sini sudah ada disediakan tabel Z-nya, dan dapat dilihat di sini di min 1,5 itu bernilai 0,0668. Jadi kita masukkan nilainya, jadi P buka kurung Z kurang dari min 1,5 tutup kurung itu sama dengan 0,0668, dan karena yang ditanya adalah persen, jadi dikalikan 100%, sehingga didapatlah hasilnya 6,68%. Jadi dapat disimpulkan ada 6,68% mahasiswa yang mendapat nilai E pada ujian statistika di universitas tersebut. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan untuk contoh soal nomor 3 ini. Sekian, terima kasih.